tahun itu menjadi salah satu momen penting dalam dinamika Tribun Stadion Maguwoharjo. Sebuah keputusan muncul dari pihak pengelola pertandingan. BCS tidak diperbolehkan menempati Tribun Selatan. Keputusan ini bukan hadir tiba-tiba. Ada latar belakang, ada proses, ada komunikasi yang berjalan, meski tidak semuanya tersampaikan secara terbuka kepada publik. Secara struktur stadion, Tribun Selatan dikenal sebagai area yang sejak awal dihuni BCS. Di sanalah sektor mereka dibentuk, ditata rapi, dan berkembang menjadi salah satu kekuatan atmosfer Sleman. Namun seiring waktu, muncul pertimbangan keamanan, pengaturan arus penonton, serta adanya beberapa kejadian pada musim-musim sebelumnya yang membuat pengelola mempertimbangkan ulang komposisi tribun. Salah satu alasan yang disebutkan adalah kebutuhan melakukan penataan ulang zonasi supporter. Pihak keamanan ingin memastikan distribusi massa di dalam stadion lebih seimbang, mengurangi potensi gesekan antar blok, dan mempermudah pengawasan. Selain itu, ada pula upaya menata kembali area untuk kelompok supporter lain yang mulai kembali aktif. Dalam konteks itulah larangan untuk BCS berada di Tribun Selatan muncul. Di internal BCS sendiri, keputusan ini tentu memicu banyak diskusi. Sejak lama mereka menggunakan Tribun Selatan sebagai pusat aktivitas. Dari koordinasi chant, penataan alat, hingga pembentukan pola dukungan. Ketika larangan muncul, mereka tidak serta-merta bereaksi keras. Sebaliknya, mereka mengadakan serangkaian pertemuan internal untuk menentukan langkah terbaik agar identitas mereka tetap terjaga. Informasi yang beredar saat itu menyebutkan bahwa larangan tersebut lebih bersifat penataan, bukan pengusiran permanen. Namun, karena komunikasi publik yang tidak maksimal, keputusan ini menimbulkan kesan seolah BCS dibatasi ruang geraknya. Situasi ini kemudian menjadi perbincangan besar di kalangan supporter Sleman. Namun yang menarik adalah respons BCS. Mereka memilih menyesuaikan diri, memindahkan sektor dukungan, dan tetap menjaga ritme tribun tanpa menciptakan konflik. Keputusan ini memperlihatkan kematangan organisasi mereka. Meski tempat berubah, pola mereka tetap sama. Rapat, koordinasi, evaluasi, lalu bergerak bersama. Dari sisi stadion, perubahan zonasi akhirnya membuat tribun lebih tertib dan mudah dikelola. Sementara dari sisi BCS, keputusan ini menjadi pembuktian bahwa identitas mereka tidak bergantung pada posisi dalam stadion, melainkan pada konsistensi dukungan. Hari pertandingan berikutnya menjadi saksi. Meskipun tidak berada di Tribun Selatan, nyanyian, koreografi, dan komando mereka tetap hidup. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa pemindahan sektor justru memunculkan dinamika baru di dalam stadion, membuat distribusi suara lebih merata. Pada akhirnya, larangan ini bukan hanya soal perpindahan tempat. Ini tentang bagaimana sebuah kelompok supporter besar menghadapi keputusan yang tidak sejalan dengan kebiasaan mereka, dan meresponsnya dengan kedewasaan, bukan konfrontasi. Keputusan ini menjadi salah satu halaman penting dalam perjalanan BCS, bahwa identitas bisa berubah bentuk tapi tidak hilang. Lokasi bisa dipindah, tapi prinsip tetap berdiri.